Makalah yang berikutnya yang ke-36. Bagaimana husnul a'mali nataiju husnil ahwali wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzali. Husnul a'mali adapun bagusnya amal utawi bagusnya amal iku nataiju husnil ahwali adalah buah dari bagusnya ahwal. Ahwal jamak dari kata hal. Hal artinya adalah suasana hati. Ma yahulu bihi al-qalb. Hal nazilatun min rabbil alamin. Hal itu sesuatu keadaan yang meliputi hati seseorang. Dia nazilah, dia turun. Dari mana kamu dapat hal? Min sifa'id dzikri wa dawam. Min sifa'id dzikri wa dawami. Dari bersihnya hati karena zikir dan karena istiqomahnya zikir. Jadi kalau orang enggak istiqomah zikir, terus gak usah ngomong ahwal. Jadi ahwal itu hal, suasana batin. Suasana batin. Wa husnul ahwali dan adapun dan utawi bagusnya ahwal itu minat tahaqquqi adalah dari tahakkuk. Tahakkuk itu benar-benar. Tahakkuk itu praktek yang sebenar-benarnya. Fi maqamatil inzali pada makomat inzal. Pada makomat yang turun pada dirinya. Makomat yang turun pada batinnya. Gini, perbuatan itu adalah ekspresi dari keputusan hati. Keputusan hati itu adalah kemenangan dari perdebatan bisikan-bisikan yang ada di dalam hati. Mau ngaji atau enggak, itu tempur di hatimu. Ngaji enggak ngaji, ngaji enggak ngaji. Kata ilhamul malaikah, ngaji yo. Itu kamu ngaji itu dilebur dosamu, didoakan dan seterusnya. Kata setannya, sekali aja enggak ngaji enggak apa-apa. Maksudnya enggak absen. Gitu. Ngaji enggak apa-apa. Nah, kamu debat itu. Nafsumu sendiri. Aku janjani yo ngantuk. Tapi kalau ngaji yo enggak ngaji yo enggak enak. Akhirnya kamu dalam kebimbangan. Ngaji, enggak ngaji, ngaji, enggak ngaji. Nah, itu namanya kamu dalam keraguan. Kenapa ragu? Karena bisikan positif sama bisikan negatif di hatimu berimbang. Itu nanti akan menang mana, tergantung mana yang kuat. Ya, kalau kamu suara malaikatnya yang kuat, ide baiknya yang kuat, langsung kamu bilang, enggak, aku mau ngaji. Enggak Pak, saya enggak pernah merasa begitu. Kalau waktu ngaji saya langsung enggak ada pikiran, langsung senang saya. Belum ngaji saya langsung pengen ngaji. Itu artinya suara malaikat di hatimu kuat banget. Ya, suara setannya lemah sehingga enggak pernah berpengaruh sudah. Langsung ngaji, langsung zikir, langsung sholat. Oh itu kamu hebat itu, batinmu bagus itu. Berarti yang bisikan malaikatnya menang, bisikan setannya lemah. Sehingga keputusan hatimu selalu positif. Kalau sudah begini, maka niat itu terus muncul dalam perbuatan. Ya, namanya akmal, ya, namanya amal, muncul perbuatan.
Perbuatan ini diterus-teruskan, itu akan jadi sikap batin. Sikap batin itu namanya hal. Nah, jadi keadaan batin. Ya. Kalau sudah jadi keadaan batin, diterus-teruskan, jadi makom. Yang inzal di dalam kolbumu. Gitu loh. Sabar. Pertama kamu dijelaskan tentang pentingnya sabar. Akhirnya kamu putuskan di hatimu kepingin menjadi orang sabar. Maka terus kamu lakukan itu perbuatan sabar. Sekali, dua kali kamu sabar. Sabar itu ya ndak enak rasanya. Kalau ditempeleng orang, sabar. Barangmu dipakai orang terus, sabar. Kadang ada yang dicuri, ya sabar, mudah-mudahan tidak ada di sini. Sabar. Pokoknya sabar terus. Nah, sabar itu ada rasa ndak enak di hatimu. Ketika hatimu tahan terhadap ndak enak waktu praktek sabar, itu masuk hal. Ketika badanmu menahan diri untuk ndak mukul, ndak dendam, ndak ngomel, ndak, itu namanya af'al. Tapi ketika hatimu tahan diri untuk kamu ndak kecewa, ndak, itu namanya hal. Maka hal. Nanti kalau kamu sudah terbiasa begini, maka ini tidak goncang lagi hatimu. Akhirnya kamu yang semula belajar tahan itu rasanya berat di hati, terus jadi ringan. Setelah ringan, itu berubah jadi manis. Manis. Wong disakiti orang kok jadinya rasanya manis. Itu kamu berarti sudah sampai makom. Itu sudah sabar, sudah tamakun di hatimu. Itu sudah inzal itu. Sudah turun, makom itu sudah benar-benar turun di hatimu. Sudah turun di hatimu. Maka kalau makommu sabar itu sudah turun di hati, pasti melahirkan hal balik lagi ini. Kalau tadi dari af'al ke hal ke makom, sekarang makom itu akhirnya membuat hal muncul perilaku. Begitu. Maka di sini Syekh Athaillah membalik. Amal itu buah dari hal itu buah dari makom. Padahal mestinya dalam sehari-hari amal melahirkan hal melahirkan makom. Tapi kalau orang itu memang sudah sabar, makomnya sabar, pasti haliahnya sabar. Kalau orang haliahnya sabar, pasti perbuatannya sabar. Nah itu tinggal ngelihatnya saja. Mau dilihat prosesnya, atau mau dilihat dari bawah ke atas, atau mau dilihat dari atas ke bawah. Nah gitu. Mau dilihat secara taroki, atau mau dilihat secara tadalli. Mau ke atas atau ke bawah. Sampean tak cari pinter, ngerti ya pinter sampean. Yakni maksudnya, annal a'mala sesungguhnya perbuatan al-hasanata yang baik. Innama hanya saja hiya al-a'mal al-hasanah. Itu nata iju buah. Nata ijul ahwali al-hasanati. Nata iju adalah buah. Nata ijul ahwali buah dari ahwal, hal, al-hasanati yang bagus. Al-qaimati yang tegak, yang sudah konsisten maksudnya. Bil kolbi di dalam hati. Minaz zuhdi dari sifat zuhud fit dunya dalam persoalan duniawi. Wal ikhlas dan ikhlas, kalau atofnya ke zuhud, wal ikhlasi dan ikhlas lillahi kepada Allah ta'ala mahalur Allah. La litolabi haddin ajilin, la tidak litolabi karena mencari haddin bagian. Ajilin kalau pakai ain berarti kenikmatan yang sementara. Cirinya gitu, cirinya ain. Ain itu mangap. Mangap itu rakus. Rakus itu butuh segera.
Nah, itu dunia. Kalau ajilin pakai alif itu kenikmatan nanti di akhirat. Wala thawaba. Wala dan tidak. Tidak karena maksudnya. Wala thawabil. Wala li thawabi ajilin gitu ya. Dan bukan karena mencari pahala ajilin besok di akhirat. Kalau orang sudah zuhud, maka dia ikhlas. Tidak nyari bagian dunia, juga tidak mencari pahala di akhirat. Loh, yang begitu itu yang melahirkan amal yang baik. Perbuatan baik itu lahir dari hati yang zuhud, ikhlas. Tidak nyari bagian dunia, juga tidak nyari pahala akhirat. Loh, terus nyari apa? Yo semata-mata nyari ridhonya Allah. Wa husnul ahwali, dan adapun bagusnya ahwal itu nasiun, tumbuh minat tahakkuki dari teman-teman, ya, dari keseriusan Anda di dalam mengimplementasikan sesuatu. Tahakkuk itu maksudnya itu, keseriusan, kesungguhan orang di dalam menerapkan sesuatu. Ahwal itu muncul atau tumbuh dari keseriusan seseorang dalam menerapkan suatu kebaikan. Ai at-tamakkun, ai at-tamakkuni, maksudnya adalah tamakkun. Tamakkun itu tetapnya sesuatu. Fi maqamatil inzali, di dalam makomat kedudukan-kedudukan al-inzali yang turun di hati maksudnya. Ayakni fil maqamati, di dalam makomat kedudukan-kedudukan allati yang tanzilu fi, tapi kalau saya senang membaca tanazzalu ini. Kalau kamu baca nazala yanzilu ya tanzilu fi qulubil arifin, yang turun fi qulubil arifin, di hatinya orang yang ma'rifat. Tapi kalau dibaca allati tanazzalu, yang turun terus-menerus. Nyatanya makomat itu tidak berhenti-berhenti turunnya. Maka kalau saya lebih senang baca tanazzalu fi qulubil arifin, yang turun terus-menerus di hatinya orang yang ma'rifat. Wahia kinayatun, wahia yang demikian ini, itu kinayatun adalah gambaran. Anil ma'arifi, dari pengenalan al-ilahiyati kang bangsa ketuhanan. Allati yang yuriduha, yuridu yang mengurai ha kepada pengalaman batin tadi ya. Makomat tadi ya, yang turun di hati orang tadi. Sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala mahlur Allah, ala kulubihim, atas hatinya orang-orang yang arifin. Jadi allati yuriduha, allati yang yuriduha, nguaritno. Maksudnya nguaritno itu tiba-tiba itu ada di dalam hatinya, mengurai. Maksudnya mengurai itu, hati orang itu tiba-tiba diberi itu. Yuridu, mengurai. Ing makomat. Sopo Allahu, Allah Ta'ala mahlur Allah, ala kulubihim, atas hatinya arifin. Atas hatinya orang arifin. Fatakunu, maka ada opo al makomat,
Itu sababan menjadi sebab. Itu sababan sebab fi raf'id da'awi. Dalam pengangkatan ad-da'awi, pengaku-ngakuan. Kalau orang sudah punya makomat yang bagus, maka orang itu pasti terangkat pengaku-ngakuannya. Ngaku-ngaku itu kalau dalam orang awam, pada orang awam, ngaku-ngaku itu belum tobat, ngakunya udah makom tobat. Padahal ditanya tobat apa nggak ngerti. Tapi kalau disuruh tobat, aku udah tiap hari tobat. Maksudnya, aku tiap selesai sholat juga ngomong astagfirullahaladzim min jami'adz dzunubi wal ma'asi. Waduh, gitu ya. Aku setiap hari membaca begitu, aku sudah tobat. Tobat itu loh apa? Tobat itu bukan mengucapkan astagfirullah. Rukunnya tobat itu satu, an-nadam, menyesal. Dua, iktiraf, sadar atas kesalahannya. Tiga, al-iqla', mencabut diri dari dosa yang Allah tidak ridhoi itu. Itu sudah kamu lakukan enggak? Kalau kamu sudah melakukan itu, berarti kamu benar tobat. Kalau belum, ya belum tobat. Nah, kalau kamu sudah melakukan itu benar-benar, berarti kamu sudah taubatan nasuha. Terus setiap kamu mengucapkan astagfirullahaladzim, kamu ingat kesalahanmu itu. Kamu tangisi kepada Allah untuk dibersihkan dari semua kesalahan masa lalu, diizinkan untuk menjadi orang yang balik ke hadirat Allah. Pas astagfirullahaladzim. Kalau gitu itu baru kamu sudah tobat. Ya, sudah tobat kalau begitu. Terus cirinya tobatnya keterima atau tidak keterima? Ada dua pendapat. Sebagian pendapat mengatakan ciri tobatmu keterima, kamu sudah tidak ingat lagi pada dosamu masa lalu. Tapi pendapat kedua mengatakan sebaiknya dosa kita masa lalu tetap diingat supaya kita tidak jatuh pada dosa yang sama. Ya wis, sampean mau ikut yang mana yang ada pendapatnya semua. Ya. Nah, ngaku-ngaku itu penyakitnya orang yang makomnya tidak jelas di hadapan Allah. Orang goblok itu loh. Ali bengkong nggak paham ini. Ngakunya Islamnya udah paham. Nah, aneh orang-orang. Fardu ain ini lo nggak ngerti. Najis mukhofafa itu lo nggak paham. Najis mutawasito itu lo nggak ngerti. Cara ngilangi najis itu lo nggak paham. Tapi ya nggak mau ngaji. Coba. Itu kalau nggak ngaku pinter apa namanya? Gitu loh ya. Sudah ada majelis ngaji gak bayar, gak mau datang. Nah, terus itu kalau nggak ngaku pinter itu namanya da'awi. Ngaku-ngaku tok di hadapan Allah itu. Tapi da'awi yang sebenarnya kalau di toriko, di tasawuf bukan itu. Da'awi yang sebenarnya lebih tinggi dari itu. Ya, gini da'awi itu. Kalau kamu sudah meninggalkan niat karena selain Allah dalam semua ibadahmu. Kamu sholat benar-benar lillahi ta'ala. Kamu ngaji lillahi ta'ala. Kamu ngajari orang ngaji. Tidak karena apapun. Benar-benar niat lillahi ta'ala. Kamu sholat malam. Benar-benar lillahi ta'ala. Ini sepertinya ikhlas. Tapi kamu merasa kamu yang melakukan itu. Itu da'awi. Ya, itu da'awi namanya. Akhirnya kamu ngomongnya begini. Alhamdulillah. Aku bisa ngajar dari pagi. Alhamdulillah aku bisa ngaji sekian juz. Alhamdulillah aku bisa sholat malam sekian rokaat. Kayaknya baik, tapi di mata orang sufi itu ibadahmu cacat. Karena kamu sih ngaku kamu mampu melakukan. Kamu merasa mampu melakukan di hadapan orang yang makrifat. Itu najis, omongan begini ini.
itu sombong. Karena kamu merasa kamu mampu. Dan kamu tidak bisa melihat karunia Allah, fadolnya Allah. Kamu tidak punya moral, kamu tidak punya adab. Mestinya jangan begitu. Wong kamu bisa begitu itu dari Allah kok. Otakmu bener dari Allah kok. Pikiranmu pinter dari Allah kok. Kesempatan sehingga kamu bisa melakukan ibadah dari Allah kok. Kamu dipilih Allah untuk tidak disibukkan yang lain itu juga Allah kok. Kok kamu ngerasa kamu yang bisa? Itu namanya da'awi. Gitu. Lah supaya kamu ndak da'awi, balik no nang Gusti Allah. Ibadahnya tetap, ngajinya tetap, zikirannya tetap, sholat malamnya tetap, sodakohnya tetap, tapi batinmu yang dirubah. Jangan alhamdulillah aku bisa sholat malam. Tidak begitu. Dirubah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kamu beri aku kemampuan sholat malam. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kamu beri aku kekuatan ngaji. Alhamdulillah ya Allah, kamu beri kekuatan aku untuk pikiran. Kalau begini kamu tidak ngaku. Nah ini penyakit da'awimu hilang kalau begini. Ya. Nah orang bisa lepas dari da'awi, kalau makomnya itu sudah kokoh di hadapan Allah. Jadi kalau belum, enggak, tobat aja belum, bagaimana dapat makom yang inzal tadi? Tidak dapat. Yaitu da'awi. Kata Syekh Abdul Qadir, wala yuftahu illa liman khola anid da'awi wal hawasat. Pintu hadroh ilahiyah itu tidak akan dibuka oleh Allah kecuali orang itu sudah bersih dari pengaku-ngakuan dan hawasat, gejolak, hasrat, keinginan. Kalau batinmu sudah tidak ada pengaku-ngakuan, sudah tidak ada gejolak hasrat keinginan yang tidak diridhoi Allah, baru hijab kebuka sempurna jenengan saged mirsani tajalli dari asma sifat Allah bisa hadir di hadroh ilahiyah. Kalau sudah begitu, selamanya batinmu akan sujud di hadapan Allah dan tidak akan mampu mengangkat lagi. Ya, terus sujud, terus ta'zim, terus tawaduk kepada Allah, terus hormat kepada Allah, terus jaga hukum Allah. Sehingga keadaan batinmu itu seperti orang yang selalu dalam keadaan sholat. Karena itu orang yang seperti ini disebut di dalam Quran, hum fi sholatihim daimun. Mereka itu selamanya dalam keadaan sholat. Itu ya, orang yang sudah kebuka hadroh ilahiyah pasti langsung sujud ruhaninya kepada Allah dan sudah tidak akan pernah lagi untuk tidak sujud. Itu orang hebat kalau begitu itu ya. Mudah-mudahan pinaringan kesanggupan. Ya. Apa? Diajari sujud temenan. Oh, sujud ngantuk. Ya alhamdulillah bisa ngantuk. Tidur itu ya rahmat ya. Nggak apa-apa. Dia wis tutuke ilang. Fatakunu maka ada apa makom yang warid di dalam hati manusia. Ini banyak istilah yang saya harus jelaskan pada kamu mahasiswa soalnya ya. Waridat itu sesuatu yang tiba-tiba ada di dalam hati. Kamu pasti dapat, ya, apalagi kamu
mondok, kamu rajin ya. Tiba-tiba di hatimu itu kepingin terus dekat dengan Allah. Itu namanya waridat. Kadang-kadang kamu punya perasaan takut, kalau aku ndak nata ibadah, besok ya opo akhiratku. Itu ya waridat namanya, waridat khauf. Kadang-kadang kamu itu terus semangat ibadah itu, kepingin besok dapat makom yang tinggi di akhirat, bisa ketemu Rasulullah dan seterusnya. Itu namanya waridat. Kadang-kadang hatimu rasanya seneng banget. Di pondok ini rasanya seneng, hatimu rasanya tentram. Padahal ya gak ono apa-apa nih di sini, tapi kamu senang. Itu namanya waridat. Itu namanya waridat. Kadang-kadang kamu merasa benar-benar tersudut, benar-benar merasa terhakimi oleh Allah atas kesalahan-kesalahan masa lalu, sehingga kamu itu diam-diam itu netes air mata, ya Allah, kok elek temen aku iki. Kok saya ini jelek banget jadi orang. Orang lain baik kok aku ini kayak begini ya Allah. Benahi aku ini ya Allah supaya menjadi orang yang lebih baik ya Allah. Itu waridat namanya. Ini waridat. Waridat begini ini. Biasanya didapat oleh orang yang ahli wirid. Orang yang ahli wirid barokahnya warid. Kalau ndak pernah wiridan, ya ndak dapat warid-warid. Gitu loh. Wirid itu ya macam-macam, sampai ngaji terus itu ya wirid namanya. Sehingga ada ulama yang berpendapat perempuan yang haid tetap boleh murojaah tapi niatnya wirid, jangan baca Quran. Kalau baca Quran haram. Tapi kalau wiritan ya boleh. Kalau enggak boleh berarti nanti enggak boleh mengucapkan la ilaha illallah Quran. Enggak boleh mengucapkan bismillah Quran. Ya niatnya jangan baca Quran, niatnya wirid. Kalau niatnya wirid, maka wirid itu yang membuatkan boleh. Wirid itu bisa membuat warid. Nah, wiritan itu tidak cuma subhanallah, subhanallah. Semua yang dibiasakan, kebaikan itu namanya wirid. Mau ngaji, mau sholawat, mau zikir, mau wirid semuanya itu. Mau apa namanya, rotib, mau apa pun itu wirid namanya. Nah wirid itu yang bisa membuat dapat warid. Makanya jangan males wiridan. Tapi ya jangan panjang-panjang sampai nanti mahasiswa. Yang panjang belajarnya. Fatakunu sababan fi raf'id da'awi wa adami ta'alluqi atau ke raf'i wa adami ta'alluqi bighairil maula dan ketiadaan ta'alluq menggantung mengaitkan bighairil maula dengan selain al maula Allah. Wa hadhihi thalathati wa hadhihi thalathatu wa hadhihi thalathatu al madhkuratu Wahadi salah satu dan ini salah satu tiga al-madhkuratu yang disebut. Apa yang tiga yang disebut? Amal, ahwal, makomat. Ya, kan di atas kan begitu, husnul amal, amal. Binata apa? Nata iju husnul ahwal, ahwal. Husnul ahwal minat tahakkuki fi makomatil inzal makom. Tiga, amal, ahwal, makomat. Tiga yang disebut ini murattabun, tersusun. Ba'duha, apa ba'duha, sebagiannya, sebagian dari tiga, ala ba'din pada bagian yang lain. Maksudnya dia hierarkis, nah, gitu loh. Tiga itu adalah hierarkis. Amal dulu, baru jadi ahwal, baru jadi makomat. Kalau sudah jadi makomat juga akan melahirkan ahwal, melahirkan perbuatan. Jadi itu namanya ba'duha min ba'din, murattabun ba'duha min ba'din.
Wa bihadza, dan karena ini ittadhaha menjadi ittadhaha menjelaskan apa qaulul Imamil Ghazali, perkataan Imam Al-Ghazali. Bagaimana perkataan Imam Ghazali? La buddha fi kulli maqamin. La buddha tidak bisa tidak. Iku fi kulli maqamin. Ing dalem pada setiap makom. Mim maqamatil yakini, dari makomat yakin. Itu min ilmi. Oh, itu utawi. Min ilmin, dari utawi min ilmin, dari ilmu. Wahalin, dan hal. Wa amalin, dan amal. Kata Imam Ghazali. Nggak bisa ndak, semua makom dari makomat-makomat itu pasti membutuhkan ilmu, hal, dan amal. Ilmu, hal, dan amal. Tobat misalnya. Untuk bisa tobat itu kamu harus ngerti ilmu tobat. Tobat itu apa? Tadi, nadam, menyesal, sadar, menjauhi perbuatan. Itu ilmu. Harus sampean amalkan, benar-benar tinggalin perbuatan buruk itu. Itu amal. Kalau sudah begitu nanti bisa jadi hal. Batin kamu benar-benar muak dengan perbuatan yang tidak diridhoi Allah, itu hal. Nah, kalau hal diteruskan nanti baru jadi makom. Fal ilmu, maka adapun ilmu, maka utawi ilmu, iku yantaju, melahirkan opo ilmu al-hala, pada keadaan. Wal halu, dan adapun hal, keadaan, itu yantaju melahirkan opo hal, atau membuahkan, berbuah, atau menghasilkan. Al-amala, pada perbuatan. Itu menurut Imam Ghazali. Ya. Paham ya? Paham, bagus. Sekarang saya lanjutkan. Ada pertanyaan enggak? Wah, ada. Bagus, pinter-pinter. Takut durung, tutup. Oke, saya lanjutkan satu lagi ya. Oh, ini satu panjang. Makalah ke-37. Makalah ke-37. Ini tentang zikir. Ini tentang zikir. Sampean ngerti ya, alhamdulillah, tapi ini lebih saya tujukan pada jamaah mihrab yang sudah ahli zikir, yang sudah jamaah thariqah Qadiriyah Naksabandiyah terutama ya. Ya sampean dengar-dengar supaya nanti ngerti kalau sudah waktunya belajar zikir. Bagaimana kata Syekh Athaillah Sakandari? La tatruk, kalau disambung, la tatrukid dzikra li'adami khuduri kama Allahu fihi li'anna ghaflataka awwujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Fa'asa ayyarfa'aka min dzikri ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqdhatin. Wa min dzikri ma'a wujudi yaqdhatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin. Wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkuri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz.
La tatruk, jangan kamu tinggalkan. Adzikra, dzikir. Jangan kamu tinggalkan. Adzikra, ing dzikir. Li'adami hudurika, karena ketiadaan hadirnya dirimu. Ma'allahi, bersama Allah, fihi, di dalam dzikir. Jangan kamu berhenti dzikir karena kamu tidak merasa khusyuk di dalam dzikirmu. Meskipun zikiranmu itu sik ngelanyar-ngelanyar, zikiranmu itu sik ngambang-ngambang, zikiranmu itu masih penuh dengan aghyar, zikiranmu sik mikir kemana, kesana kemari. Ya. Jangan berhenti zikir. Karena ketidakan hadirmu bersama Allah di dalam hatimu, di dalam zikirmu. Jangan berhenti zikir, meskipun zikirnya sambil ngelamun-ngelamun. Jangan berhenti zikir, meskipun zikirnya sambil ngantuk-ngantuk. Jangan berhenti zikir. Ya, terus zikir. Akhirnya tidur Pak, benar. Tidak apa-apa, pokoknya jangan berhenti zikir. Meskipun sambil ngantuk-ngantuk, pokoknya jangan berhenti zikir. Ya, meskipun tidak khusyuk, meskipun hatinya tidak khawatir di Allah. Jangan berhenti zikir. Kenapa? Li'anna ghaflataka, karena sesungguhnya kelalaianmu awujudi dzikrihi, dari adanya zikir kepada Allah, hinya ke Allah, itu asyaddu, lebih berat, min ghaflatika, dari kelalaianmu, fi wujudi dzikrihi, dalam adanya zikir. Meskipun kamu zikir la ilaha illallah sambil ngantuk, sambil tidak khusyuk, sambil tidak masuk hadrat Allah, jangan kamu tinggalkan zikir, tetaplah zikir. Karena kalau sampai kamu meninggalkan zikir, maka kelalaianmu dari tidak zikiran itu lebih serius buruknya dibanding kamu zikir tapi tidak khusyuk. Gitu loh. Fa'asa, maka bisa jadi ayar fa'a, ngangkat sopo Allah ka kepadamu, min dzikrin, dari dzikir, ma'awujudi ghaflatin, dengan lalai, dengan adanya kelalaian, ila dzikrin, kepada dzikir, ma'awujudi yakdzotin, dengan adanya kesadaran. Kadang-kadang, fa'asa, kadang-kadang Gusti Allah itu ngangkat kamu loh. Yang semula kamu zikir itu, kamu kadang-kadang diangkat oleh Allah dari zikir lalai. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Motor sing joko sopo ya. Itu gilirannya siapa ya, kok sekarang nggak datang ya. Kan begini, illallah, la ilaha illallah. Ini kok bau ya, masa apa ya. Nanti ada kue apa ini? Illallah, la ilaha illallah. Kamu zikir la ilaha illallah sambil begini, enggak apa-apa. Nanti kalau Allah sudah mengangkat batinmu, yang semua kamu zikir itu lalai, mulutmu ngomong apa, pikiranmu mikir kemana. Itu nanti lama-lama kamu dibuat sadar oleh Allah. Sehingga setiap ucapanmu itu kamu sadari, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka zikir itu tidak, suara itu tidak untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Sehingga kamu nanti jadi nggak sadar itu ada bau, nggak sadar lagi. Ada motor itu ada wis nggak kepikiran sudah. Yang kamu sadari zikirmu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya kamu berubah dari zikir ma'awujudil ghaflah ila zikir ma'awujudil yaqdah. Kamu sekarang sadar zikirnya. Wa min dzikri ma'awujudil yaqdhah. Kadang-kadang sih diangkat lagi kamu. Dari zikir yang sudah sadar itu, ila dzikrim ma'awujudi hudurin. Dari zikir sadar, terus kamu ngerasa batinmu dibuka
seperti kamu masuk ke hadrah ilahiyah. Tidak bisa dijelaskan itu. Maka kamu menjadi tambah khusyuk zikirmu. Karena kamu merasakan kehadiran Allah di dalam zikirmu. Nah, bahkan wa min dzikri ma'a wujudi khudurin, kamu diangkat lagi oleh Allah dari zikir dengan adanya perasaan hadir kehadirat Allah itu diangkat ila dzikri ma'a ghaibatin. Zikir pada ketiadaan amma siwal madhkur. Amma dari sesuatu siwal madhkur selain yang disebut. Maksudnya selain Allah. Sehingga kamu ngerasa hudur, setelah itu kamu tidak sadar lagi pada apapun kecuali sadar hanya kepada al-madhkur yang dizikiri Allah saja. Loh, kalau sudah zikirnya terus hanya Allah saja batinnya, loh itu sudah fana namanya. Pada selain Allah udah nggak sadar. Wa madzalika wa dan adapun sesuatu dalika yang demikian Allah atas Allah bi azizin dengan keperkasaan Allah. Wa madzalika 'alallahi bi aziz. Wa dan adapun yang demikian Allah itu adalah dengan keperkasaan Allah. Mbah Malik itu mursyid Thariqah Naksabandia, salah satu gurunya Habib Lutfi. Di antara karomahnya itu beliau pernah dikiran 3 tahun atau 2 tahun. Jadi dikiran beliau punya kebiasaan sholat zuhurnya itu apa setengah 2 apa jam 2 saya. Tapi beliau sejak adzan zuhur sudah ada. Beliau dikiran. Nanti kalau sudah setengah 2 baru suruh qomat santrinya. Qomat sholat. Tuh. Satu hari dia zikiran, setengah 2 saya tetap zikir. Ditunggu oleh santrinya. Jam 2 tetap zikir. Saya ditunggu. Setengah 3 saya zikir. Tidak ada yang berani menghentikan. Wong kiai sepuh. Nah, itu repotnya kalau kiainya udah sepuh nggak berani. Kalau kiainya muda kan sampean berani ingetinnya. Itu nggak berani. Karena udah setengah 3 akhirnya sholat sendiri udah santrinya sholat. Yainya dibiarin dikiran. Biarin udah. Sampai asar sih dikiran. Ya dibiarin. Sampai maghrib sih dikiran. Sampai isya sih dikiran. Sampai subuh sih dikiran. Sampai sudah berganti hari tetap dibiarkan. Itu cirinya orang fana itu kalau benar fana. Tidak makan, tidak minum, tidak akan lapar. Kalau orang sudah benar-benar wusul kepada Allah, fana pada selain Allah, tidak akan berpengaruh cuaca. Tidak akan punya efek, tidak makan, tidak minum. Itu sudah begitu kalau orang sudah fana. Itu langsung dari Allah. Kalau sudah begitu itu. Ya. Sampai sekian tahun, apa 2 tahun, apa 3 tahun, itu persis di jam setengah 2 pada tahun berikutnya, Mbak Malik langsung la ilaha illallah. Komat. Ngimami Mbak Malik. Selesai ngimami terus nanya. Loh, kok yang komat beda dengan yang adzan? Terus diberitahu, Mbah, yang adzan sudah meninggal. Loh, gimana meninggal loh? Tadi adzan. Mbah udah sekian tahun. Ini baru sadar. Nah orang-orang yang fana itu begitu. Tapi gini, ini kamu tidak percaya. Kalau kamu belum makom, susah saya jelaskan.
Tapi nanti ingat-ingat ya omongan saya. Kalau kamu sudah benar alim, nanti kamu bisa merasakan pikiran ba'da isya sampai subuh itu bisa kayak rasanya cuma setengah jam. Tahu-tahu adzan, loh kok udah selesai. Bisa begitu itu. Enggak terasa, enggak terasa. Ya, benar-benar enggak terasa. Orang lain menyaksikan kamu ngulet-ngulet. Ya. Kamu kalau sudah dapat dari Allah, itu udah tidak bisa. Maka kalau kamu bertanya kenapa Imam Ahmad tidak pernah tidur malam, Imam Hanafi, karena dapat dari Allah. Nah kamu kalau belum dapat dari Allah, sak cukup ya, tahajud rong rokaat, witir telung rokaat, wis alhamdulillah. Ya, tahajud bisa 4 rokaat, hajat 2 rokaat, terus witir, wis keren, wis gitu ya. Ya syukur-syukur kalau sampean punya waktu kosong, nambah ibadah banyak, ya silahkan. Tapi kalau batin sudah istighraq kepada Allah, terusin. Tapi syaratnya punya mursyid. Ya kalau belum punya guru itu jangan. Itu nanti uh, malla syaikhalah fasyaikhuhu syaiton. Kata Abu Yazid, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Orang tidak punya guru, ya gurunya setan. Itu bahaya. Tuh kok jam segini ya. Ini panjang. Kalau saya jelaskan bablasan ya, jam 10 kasihan kamu besok sekolah ya. Saya sudah dapat peringatan dari istri saya. Ojo bengi-bengi akan rara itu. Iya wis. Ya, saya tidak tahu apakah sampean membisiki istri saya. Ya, ya, ya itu ya. Insya Allah nanti penjelasan tentang zikir yang ke berapa tadi itu makalah ke 37. 47 kita lanjutkan pada ngaji berikutnya ya. Kalau sekarang kasihan nanti sampai kemalaman. Kita mengakhiri ngaji kita sampai di sini insya Allah. Selanjutnya kita akan lanjutkan di ngaji berikutnya. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tumben kok dikasih pertanyaan ya apa-apa. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Baik kalau nggak ada kita ujian ya Robbana ya. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه أعداد صحبه والحمد لله في البدء والتناهي يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بسر الفاتحة
Wa akhiran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.